Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novendika Putra, NIM 120, akan mempresentasikan dampak COVID pada perusahaan. Saya pakai perusahaan Garuda Food. Pengantar. Bab 1 pendahuluan. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk dikenal secara umum dengan nama Garuda Food, adalah perusahaan makanan dan minuman asal Indonesia yang dimiliki oleh kelompok usaha Tudung. Selain Garuda Food, Tudung Group juga menaungi SNS Group. PT Sinar Niaga Sejahtera bergerak di bisnis distribusi dan logistik. PT Bumi Mekar Tani, PT Nirmala Tirta Agung, PT Dairyland Indonesia, dan Global Solusi Inti. Perjalanan Garuda Food berawal dari PT Tudung, didirikan di Pati, Jawa Tengah 1958 dan bergerak di bisnis tepung tapioka. Pada 1979, PT Tudung berganti nama menjadi PT Tudung Putra Jaya atau TPJ. Pendiri perusahaan adalah Mendiang Darmo Putro, mantan pejuang yang memilih menekuni dunia usaha setelah bangsa Indonesia merdeka. Pada tanggal 10 Oktober 2018, Garuda Food resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham GOOD setelah melepas 10,34% saham. Hardianto Atmaja mengatakan bahwa pencatatan tersebut adalah bagian dari rencana Garuda Food untuk memperkuat modal kerja guna menjalankan ekspansi bisnis sebagai strategi bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Pada awal tahun 1987, TPJ mulai menjual hasil produk kacangnya dengan merek kacang garing Garuda yang belakangan dikenal dengan sebutan ringkas kacang Garuda. Kacang Garuda meraih berbagai penghargaan. Contoh, Indonesia Customer Satisfaction Award atau ICSA. Kategori kacang bermerek 16 kali berturut-turut pada tahun 2000 sampai 2015. Pada tahun 1998, Garuda Food mengakuisisi PT Tritegu Manunggal Sejati, produsen jeli, dan meluncurkan produk jeli bermerek Oki dan Kevi. Prestasi Oki Jelly dibuktikan dari keberhasilan meraih Top Brand for Kids Award pada tahun 2004 untuk kategori jelly. Di samping TBK, Oki Jelly juga berhasil meraih IBBA pada tahun 2004 sampai 2007. Oki Jelly Drink juga meraih penghargaan Top Brand 2007 dari majalah Marketing dan Frontier. Pada akhir 2002, TRMS meluncurkan produk minuman jelly bermerek Oki Jelly Drink, sekaligus babak baru Garuda Food masuk ke bisnis minuman. Keseriusan Garuda Food menekuni bisnis minuman juga semakin kentara dengan diluncurkan Monty minuman teh rasa buah pada tahun 2004. Monty bahkan mencatat prestasi IBBA pada tahun 2007 kategori minum teh dalam kemasan cup. Contoh produk PT Garuda Food: kacang dan snack, kacang Garuda, kacang atom Garuda, dan lain-lain. Biskuit, coklat, dan permen. Contoh Gary Wafer Cream, Gary Crackers, Gary Salad. Minuman: Oki Jelly Drink, Oki Coco Drink, Oki Jelly Blast. Gambaran bisnis. PT Garuda Food melalui berbagai lembaga atau organisasi kemanusiaan memberikan dukungan berupa asupan makanan dan minuman total sebanyak 5.620 karton kepada para tenaga medis dan relawan yang tengah berjuang di tengah pandemi ini. Garuda Food menyebut saat ini merupakan saat tersulit bagi seluruh umat manusia di berbagai belahan dunia. Tidak ada satu negara pun yang benar-benar siap menghadapi pandemi virus COVID-19 ini. Kami sangat mengapresiasi dedikasi para petugas medis dan relawan yang bekerja tidak kenal lelah demi meredam wabah ini menyebar luas di Indonesia. Oleh karena itu, kami tergerak untuk memberikan donasi berupa produk Garuda Food yang
dapat mereka konsumsi agar energi mereka tetap terjaga selama berperang melawan pandemi ini. Kami juga berharap semoga kondisi ini cepat berakhir dan situasi dapat segera pulih dan kondusif. Analisis kelayakan bisnis di tengah pandemi COVID-19, aspek keuangan. Saham Garuda Food melorot. Perusahaan konsumer yang didirikan oleh Sundamek Agung Waspodo Sunjoto merencanakan untuk melakukan pembelian kembali buyback saham perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Perseroan berkeyakinan bahwa pembelian kembali saham tidak mempengaruhi kondisi keuangan perseroan karena sampai dengan saat ini perseroan mempunyai modal yang memadai untuk membiayai kegiatan usaha perseroan. Tulis manajemen dalam keterbukaan informasi. Aspek SDM, dengan adanya virus COVID-19, PT Garuda Food harus berpikir lebih dikarenakan tanggungan yang harus diberikan kepada para karyawan. Kenapa PT Garuda Food harus merasa terbebani oleh hal tersebut? Karena efek dari adanya COVID-19, perusahaan mengalami penurunan pendapatan. Jika hal ini terus berlanjut akan berpengaruh pada SDM yang dimiliki perusahaan itu sendiri. Akibat dari COVID ini, para pekerja tidak melakukan pekerjaan dengan maksimal. Semua program yang telah direncanakan mengalami kekacauan dan perusahaan harus membayar para pekerja dengan bayaran yang seperti biasanya, sementara tidak ada pemasukan dari luar. Dengan masalah ini, perusahaan harus mengurangi karyawan sedikit demi kelangsungan perusahaan itu sendiri. Aspek pasar, dengan adanya virus COVID-19, otomatis aktivitas masyarakat berubah, baik pekerjaan maupun masyarakat, karena pemerintahan telah memberikan larangan atau anjuran yang baik pekerjaan maupun masyarakat dalam menjalankan aktivitas. Pemerintah juga menganjurkan kita untuk di rumah saja, tidak ada hal yang penting. Untuk itu, aspek pasar itu sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap kegiatan bisnis makanan ringan seperti PT Garuda Food itu sendiri. Jika hal ini terus terjadi dan sifatnya berkepanjangan, akan mempengaruhi nasib PT Garuda Food itu sendiri, karena antara pemasok dan operasional semakin lama akan semakin minus dan berujung pada kebangkrutan. Kesimpulan, dunia belum lepas dari bayang-bayang pandemi corona COVID-19, bukan semakin berkurang. Beberapa negara justru dikonfirmasi akan mengalami gelombang kedua pandemi yang bermula dari Wuhan, Cina ini. Untuk menahan penyebaran virus ini, pemerintah pun mengeluarkan berbagai kebijakan PSBB. Ini mengajak untuk seluruh masyarakat menjaga jarak dengan orang lain. Kebijakan kedua ialah belajar bekerja dari rumah, dan pemerintah meminta masyarakat untuk menggunakan masker saat berada di luar rumah. Dengan segala pembatasan tersebut, membuat dunia usaha melesu. Pasalnya, pengusaha tidak bisa berjualan lagi. Contoh paling nyata dan langsung dilihat saat ini adalah semakin sedikitnya masyarakat yang pergi ke pusat pembelanjaan. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.